Tata cara ibadah New Normal Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun. Yang pertama, terkait ketentuan jumlah kuota jemaat oleh pemerintah, maka semua jemaat diharap untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu. Pendaftaran bisa menghubungi ibadah pukul 6 pagi Saudara Efraim, ibadah pukul 9 pagi Saudari Yemima, dan ibadah pukul 5 sore Ibu Sinta. Semua ibadah bertempat di Gereja Jalan Ahmad Yani nomor 15. Dan ibadah hanya untuk jemaat berusia 16 sampai 65 tahun. Anak-anak usia 16 tahun ke bawah dan 65 tahun ke atas harap mengikuti ibadah online di channel YouTube Successful Betani Families Madiun. Kedua, jemaat akan dicek suhu tubuh sebelum masuk ke lingkungan gereja. Mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah atau menggunakan hand sanitizer. Jemaat wajib memakai masker di lingkungan gereja. Ketiga, dilarang bersalaman atau berpelukan. Menjaga jarak minimal 1 meter saat memasuki atau hendak keluar dari ruang ibadah. Tidak berkerumun di lingkungan gereja dan segera pulang bila ibadah telah selesai. Terima kasih karena sudah mematuhi protokol kesehatan. Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun selalu menjaga kebersihan ruang ibadah sebelum dan setelah ibadah. Shalom kekasih Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Biarlah kita tetap terus dalam keadaan yang kuat, sehat, diberkati oleh Tuhan. Mari saat ini kita akan memulaikan ibadah kita, dan biarlah dengan hati yang bersyukur, hati yang penuh sukacita, kita mau datang kepadanya, kita mau naikkan pujian yang terbaik. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Hati kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur dalam hari-hari hidup kami, Engkau Allah yang tetap terus beserta kami. Engkau Allah yang tetap terus menolong kehidupan kami, menopang kehidupan kami Tuhan. Sehingga dalam keadaan hidup kami tetap terus baik-baik saja. Terima kasih Bapa, kami mau menaruhkan seluruh pengharapan kami hanya kepadamu. Sebab pengharapan kepadamu Tuhan, itulah menjadi sauh yang kuat bagi jiwa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap menyenangkan hatimu lewat pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat
berharap hanya kepadamu Yesus. Dan kami percaya setiap janjimu akan Engkau genapi dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang tetap terus menopang kami, memberikan kami kekuatan. Bahkan Engkau Tuhan yang tetap terus memegang erat tangan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kekasih Tuhan lebih lagi kita mau sembah Dia. Naikkan syukur di hadapannya. Kiara labashi kana yara labata kana yara labashi. Kiara labapa yara labashi kana yara labashi. Kiara labata kana yara labashi kana yara labata kana yara labashi. Mari kekasih Tuhan dimanapun engkau berada, angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Biar dengan iman percaya kita mau tetap terus taruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Dan biarlah Dia Yesus satu-satunya yang tetap terus kita andalkan dalam hidup kita. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan.
Shalom, selamat sore. Senang sekali kita berjumpa kembali di dalam ibadah sore online Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun. Sungguh saya bersyukur masih ada kesempatan untuk boleh beribadah, bahkan boleh sharing firman Tuhan bersama saudara-saudara semua. Dan biarlah pada kesempatan ini saya percaya setiap kita boleh diberkati karena kita rindu ada kuasa melalui firman yang akan meneguhkan dan menguatkan kita. Sebelumnya saya undang kita untuk berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu sehingga pada sore hari ini kami kembali boleh beribadah dan terlebih kami boleh mendengar firman-Mu. Beri kami kekuatan, beri kami konsentrasi, hati seorang hamba, seorang murid yang siap untuk dibentuk, siap untuk menerima Tuhan kebenaran-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudaraku kekasih, situasi-situasi seperti ini sudah berjalan kurang lebih 4 bulan. Saya tidak akan bahas khawatir lagi, tetapi saya ingin mengajak kita untuk memahami bahwa di dalam Kristus, di dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus, ada pengharapan yang melampaui kekhawatiran apapun. Tema khotbah saya sore hari ini adalah pengharapan yang melampaui segala kekhawatiran. Saya undang kita untuk buka dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 dan ke-7. Filipi pasal yang keempat, ayat 6 dan 7. Saya akan membaca firman Tuhan. Mohon disimak baik-baik. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Sidang jemaat yang terkasih, seperti yang saya jelaskan bahwa tema kita sore hari ini adalah pengharapan yang melampaui segala kekhawatiran. Atau mungkin pengharapan yang mengatasi segala kekhawatiran. Ayat ini kalau kita baca mulai ayat ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Itu kalimat pertama. Bukan berarti kita tidak bisa khawatir. Sebagai umat tebusan, sebagai orang percaya, bukannya kita ini kebal tidak bisa khawatir lagi. Oh tidak. Kita tidak kebal, kita bisa khawatir. Bahkan mungkin kita ini sering khawatir. Setiap orang mempunyai kekhawatiran yang berbeda-beda. Ada yang memikirkan sampai begitu mentoknya persoalannya, tidak bisa tidur, tidak bisa makan, khawatir. Orang lain tanya, loh masalah apa? Oh ini, gitu aja kok. Lah saudara, bagi orang lain kok gitu aja artinya persoalan mungkin remeh. Tapi bagi orang yang merasakan, itu suatu persoalan yang besar. Saya tidak akan bahas itu lebih jauh karena ini sudut pandang yang berbeda. Tetapi intinya adalah setiap kita bisa khawatir. Artinya engkau dan saya, seberapa kuatnya imanmu, setinggi atau sehebat apapun jabatan maupun pengetahuanmu ataupun kekayaanmu, kekuasaanmu, tetap ada khawatir. Ayat ini jelas
berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Artinya banyak hal, apapun juga, artinya banyak hal yang bisa membuat seseorang itu khawatir. Tetapi dimulai dengan kata, janganlah hendaknya. Artinya, pada saat engkau mulai dan saya ada kekhawatiran, janganlah hendaknya kekhawatiran itu mempengaruhi kita lebih jauh. Kita tidak kebal, tapi kita bisa mencegah supaya tidak khawatir. Saudara-saudara, saya perlu jelaskan ini. Karena jujur saja, saya berhadapan dengan banyak orang yang sejak Februari kemarin khawatir dengan COVID. Begitu sudah mulai terbiasa, tanda kutip, bukan berarti sudah bisa terima, enggak. Situasi masih ada perubahan. Kita masuk ke namanya new normal. Ya, saya tidak terlalu membahas ini, tetapi artinya ada suatu perubahan. Perubahan yang kalau kita bayangkan, mungkin akan terjadi hal-hal yang mengkhawatirkan. Contoh, bagaimana kalau saya ini tiba-tiba sakit gigi ya? Saya harus ke rumah sakit, harus ke klinik. Padahal yang namanya dokter, kita dokter gigi, periksa gigi, buka mulut. Dokternya pun khawatir. Saya punya teman-teman pelayanan yang juga dokter gigi. Mereka itu tidak pernah bayangkan bahwa akan mengalami kesulitan seperti itu. Dan pada saat mereka mengobati atau menangani pasien gigi atau rongga mulut, tidak mungkin udaranya itu jauh. Tetap dekat tuh. Apa ada khawatir? Tentu ada. Banyak hal yang bisa membuat kita khawatir. Di sini dikatakan apapun juga. Artinya bisa terjadi banyak hal. Saudara-saudara, sebagai orang Kristen, kita itu jangan membiarkan kekhawatiran menguasai hidup kita. Terus bagaimana Pak caranya? Kalimat berikutnya di ayat 6 mengajar kita lebih jelas. Apa yang perlu kita lakukan? Kita berhenti untuk khawatir. Bisa enggak? Enggak gampang. Saya masih ada khawatirnya. Omong kosong. Saya berbohong kalau saya berkata saya tidak khawatir. Tetapi apa yang saya lakukan? Ayat ini berbicara banyak buat saya. Dan saya ingin berbagi buat Bapak Ibu semua. Apa yang harus kita lakukan? Ayat 6 berkata, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya ingin bahas dulu. Tetapi artinya dalam saat kamu khawatir, kamu harus melakukan sesuatu yang melawan itu. Kata tetapi menunjukkan perlawanan kondisi atau sesuatu yang berlawanan dengan kalimat sebelumnya. Apa yang harus kita lakukan? Di sini katakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Saudara-saudara, kekhawatiran kita kadang-kadang tidak lagi pada masalah yang terjadi, tapi kita mulai melebar kemana-mana. Contoh sederhana. Orang sekarang batuk sedikit sudah khawatir. Batuk lebih banyak mulai khawatir. Kalau nggak percaya coba ke daerah rame, supermarket atau apa. Tiba-tiba kau batuk nggak berhenti-berhenti. Pura-pura aja. Pasti orang pada menyingkir dan lihat kita dengar. Orang takut sakit. Tiba-tiba tenggorokan nggak enak. Mungkin terlalu banyak makan sambal. Pecelnya Madiun terkenal enak. Apalagi pecelnya pedes. Waduh enak sekali. Habis gitu makan gorengan lagi. Waduh. Kurang minum. Tenggorokan nggak enak. Mulai nggak enak. Sakit mulai. Wah mulai mikir. Waduh jangan-jangan saya kena ini. Saudara. Timbul kekhawatiran. Nggak bisa tidur. Emosinya terganggu. Mulai. Tidak bisa konsentrasi dalam doa penyembahan. Buang itu. Ayat ini mengajar kita Pak. Buang khawatirmu. Tetapi nyatakanlah keinginanmu. Segala keinginanmu kepada Allah. Pada saat saya khawatir soal kesehatan saya. Apa yang saya lakukan? Ayat ini mengajar saya demikian. Kamu khawatir sakit. Nyatakan. Tuhan saya kepingin sehat. Betul enggak? Jangan kau mikirkan sakitnya, tapi nyatakan apa keinginanmu. Orang yang takut sakit berarti dia kepingin sehat. Setuju enggak? Setuju. Ayat ini mengajar kita demikian. Saya tidak berkata bahwa ayat ini mengajar kita
Positive thinking adalah arti seperti yang diajarkan oleh psikolog-psikolog atau motivator. Tetapi ayat ini memberi kita suatu cara berpikir. Daripada kita khawatir tentang hal-hal yang terjadi, coba pikirkan keinginanmu. Apa yang kau inginkan dalam hidupmu? Apa yang kau khawatirkan? Apa yang kau inginkan supaya engkau bisa mengatasi kekhawatiran? Contoh, tadi saya bicara sakit. Khawatir tentang pendidikan anak-anak. Wah, bagaimana anak-anak harus sekolah. Sudah lulus, harus pergi dari kota Madiun misalnya. Harus ke kota lain. Aduh, jangan-jangan di sana nanti gini. Bapak Ibu, kalau engkau seperti itu, tidak akan pernah anakmu pergi. Dan mungkin kau pun tidak akan istirahat dengan tenang. Selama kondisi masih seperti ini, engkau akan terus khawatir. Tetapi apa yang terjadi? Kalau saya sesuai ayat ini, apa yang saya lakukan? Saya akan berdoa, Tuhan, saya kepingin anak saya sekolah. Saya kepingin anak saya kuliah. Kalau dia harus pergi, Tuhan tolong, jaga dia. Tuhan lindungi dia dan Tuhan bawa dia di dalam perlindungan. Artinya apa? Kita punya pengharapan, saudara-saudara. Tuhan berkata melalui firman-Nya, nyatakanlah keinginanmu. Apa keinginan kita? Di sini tentu keinginan positif yang berkenan pada Tuhan. Tuhan memberi kita suatu kesempatan untuk menyatakan keinginan kita. Dan di sini katakan apa? Segala hal keinginanmu kepada Tuhan Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Artinya Bapak Ibu, Allah mau kita menaruh harapan kita, menaruh keinginan kita kepada Allah. Datang kepada Dia. Daripada engkau khawatir, lebih baik engkau pikirkan baik-baik apa yang kau inginkan. Saya ngalami itu. Sekarang saya berdoa, saya nggak akan pernah khawatir. Tapi saya berdoa, saya berkata, Tuhan, hari ini saya mohon engkau kasih saya rezeki. Saya tidak berdoa, Tuhan saya khawatir nggak dapat rezeki. Oh enggak. Tuhan berilah saya makanan yang secukupnya. Doa Bapak kami. Bukan Tuhan saya takut nggak bisa makan. Saya takut pekerjaan saya. Enggak. Tuhan berilah saya berkat. Saudara-saudara bisa terima hal ini. Ayat ini kita mengajar kita seperti itu. Sebagai orang percaya, kita sering menaruh kekhawatiran di depan. Di atas. Padahal kita juga belajar bahwa ada pengharapan di dalam Allah. Di dalam Yesus Kristus, di dalam iman percaya kita ada pengharapan. Apa yang kau harapkan? Pikirkan baik-baik keinginanmu. Utarakan kepada Tuhan dalam doa dan permohonan. Artinya Bapak Ibu, kita datang kepada Tuhan dan kita memohon. Kalimat dilanjut dengan ucapan syukur. Artinya apa? Pada saat saya datang pada Tuhan, Tuhan saya mohon kesehatan daripadamu buat saya. Itu permohonan saya. Dengan ucapan syukur. Artinya pada saat saya berdoa untuk kesehatan saya berdoa minta kesehatan dari saya bersyukur. Kenapa? Saya datang pada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita berdoa kepada Tuhan, apa yang kita lebih dahulu katakan? Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Saya bersyukur untuk hari ini. Betul enggak? Pada saat kita bersyukur di awal, pada saat kita berdoa, kita bersyukur, kita langsung sadar bahwa kita ini punya Allah. Contoh doa Bapak kami. Bapak kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Artinya kita sadar, oh kita punya Bapa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Oh, kita minta. Bukan khawatir, Tuhan. Jangan biarkan iblis menguasai saya. Loh, khawatirnya. Tapi saya minta Tuhan, nyatakan kehendak-Mu buat kami. Berikanlah kami makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Atau dalam bahasa lain, berilah kami rezeki yang cukup buat kami. Saudara, doanya bukan Tuhan saya takut tidak dapat rezeki, tidak dapat makan, enggak. Saudara, ayolah
engkau dan saya sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar. Jangan biarkan kekhawatiran menguasai hidup kita. Tetapi kita belajar untuk memahami apa yang menjadi keinginan kita. Dan kita bawa keinginan kita kepada Allah. Karena di dalam Allah ada harapan. Kita membawa apa yang kita inginkan bawa kepada Allah. Dalam doa dan permohonan. Dan ucapan syukur. Ada pengharapan. Kenapa kita di Allah berkata, nyatakanlah kepada Allah. Karena dia Allah yang menjadi sumber berkat. Allah yang maha kuasa. Allah yang bisa memberi apapun yang kita butuhkan. Dan Allah yang pasti memberi kita yang terbaik. Mungkin dia tidak memberi apa yang kita minta. Tapi melampaui apa yang kita minta. Yang melampaui apa yang kita mau. Dan itu pasti lebih baik. Jelas? Saudara, kesempatan yang luar biasa. Jangan kau biarkan dirimu dan saya larut dalam kekhawatiran. Tapi kita mulai belajar fokus kepada apa yang menjadi keinginan kita. Dan kita bawa harapan kita. Karena Allah menjadi sumber pengharapan. Apa yang kita minta, apa yang kita butuhkan, dia tahu. Saudara, kalau saya berdoa menyerahkan kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan mampu memberi yang terbaik buat saya. Kalaupun Tuhan tidak memberi, itu pasti jauh lebih baik buat saya. Bayangkan aja. Kalau engkau seorang yang terbatas kemampuannya. Kita lagi sakit lah. Kita datang ke dokter. Apa yang kita lakukan? Dok, saya kepingin sembuh. Betul? Kemudian dokter periksa kita diberi resep, mungkin minum obat tertentu. Saya mau tanya Bapak Ibu, pada saat kau datang ke dokter itu, apakah engkau berharap sakitmu sembuh atau sakitmu akan berkepanjangan atau malah mungkin tidak pernah sembuh? Tentu tidak. Ada harapan. Harapan bahwa dokter itu akan menangani dengan baik, menganalisa dengan baik, memberi obat yang tokcer supaya kita bisa sembuh. Itu saja dengan dokter yang terbatas. Dokter bisa terjadi salah analisa. Dokter pun kemampuannya terbatas. Obat pun kemampuannya terbatas. Reaksi tubuh kita pun terbatas terhadap obat tertentu. Tetapi Allah kita tidak terbatas. Kalau kita saja ke dokter punya pengharapan seperti itu, kenapa dalam hidup kita tidak bisa punya pengharapan kepada Tuhan dengan segenap hati? Saudara, sejak memahami ayat ini, saya terus. Apa menjadi keinginan saya? Apa menjadi kekhawatiran saya buang, saya ganti dengan keinginan. Saudara-saudara, anak saya, dua-duanya tidak bersama kami di Bali. Mereka di Australia. Yang satu sudah PR, yang satu yang kecil kuliah sambil kerja. Karena COVID, tempat kerjanya dia part-time, harus mengurangi karyawan. Dan semua yang part-time diberhentikan. Otomatis, apa yang terjadi? Dia anak yang sangat luar biasa. Anak yang memahami kesulitan orang tua. Dan anak yang ingin terus mandiri. Saya bersyukur dan istri saya sangat bersyukur. Pada saat dia jauh dari kami, justru pada saat itulah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sebelum COVID ini terjadi, dia mengalami perubahan, perjumpaan dengan Tuhan. Istri saya, ya namanya ibu, pasti khawatir. Suatu ketika istri saya telepon, karena anak saya nggak mungkin balik ke Indonesia. Kalau dia balik ke Indonesia, dia nggak bisa masuk lagi, karena Australia sangat ketat. Dan kita nggak tahu, walaupun nanti mungkin pandemi sudah lewat, belum tentu pemerintah Australia masih bisa welcome untuk menerima orang luar. Nggak tahu kapan, padahal studinya harus jalan terus. Istri saya telepon. Tanya detail, singkat cerita menyatakan kekhawatirannya.
Saya dengar saja. Dan saya mendengar apa kira-kira jawaban anak saya. Justru dia menguatkan istri saya. Selesai, istri saya datang kepada saya dan bicara. Dia bilang, anak kita mengajar saya satu hal. Tadi saya khawatir sekali mengenai kesehatannya, mengenai kondisi COVID, mengenai macam-macam. Anak saya bilang apa? Mama, kita ini orang percaya. Kita punya pengharapan di dalam Yesus. Anak yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan baru sekitar 2 tahun bisa berkata demikian. Dia berkata apa? Kalaupun saya harus kena COVID, saya percaya Tuhan pasti menolong saya. Kalaupun sebagai orang percaya kita harus meninggal, saya percaya kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama lagi kelak suatu hari. Dan itu pasti jauh lebih baik. Saudara, dia tahu apa yang dia mau. Dia tahu kepada siapa dia taruh pengharapannya. Dan saya bersyukur. Sebagai orang tua, istri saya berkata, oh puji Tuhan. Sejak itu kami, istri saya terutama, kita berdoa bukan lagi khawatir, ya Tuhan, saya khawatir anak saya nanti ke kampus, anak saya kena. Enggak. Tuhan, kami mohon Tuhan, anak-anak Engkau beri kesehatan. Beda enggak? Kami menyerahkan pengharapan kami, menyatakan keinginan kami kepada Tuhan. Dan kami percaya, Dia Allah sumber segala berkat, Allah sumber kekuatan, Allah yang maha kuasa, pasti mampu, jauh melebihi apapun. Bahkan kalau kita baca ayat ke-7, kita akan melihat, ya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Damai sejahtera. Sejak saat itu kami bisa merasakan ada damai sejahtera yang melampaui apa. Orang pikir, Pak Effendi kok nggak khawatir. Enggak. Kalau khawatir itu datang, saya tinggal doa sama Tuhan. Saya berkata, Tuhan, saya nggak mau hidup saya itu nggak punya pengharapan kepada Engkau. Saya percaya. Saya ingin apa? Apakah dosa kalau saya ingin anak saya sehat? Enggak. Saya minta Tuhan anak saya sehat. Dia nggak punya pekerjaan. Dan jujur saja, saya hanya menanggung biaya kuliahnya sama biaya apartemennya. Biaya hidupnya dia mau mandiri, mau tanggung. Dan situasi seperti ini berat juga buat saya. Apa yang terjadi? Saya bilang, Tuhan tolong beri anak saya rezeki. Ternyata apa? Dia bikin orderan makanan yang luar biasa. Sebelum tanggal tutupnya, sudah banyak PO masuk dan dia harus tutup. Bukan hanya untuk dia. Ternyata dia pun berbagi dengan temannya. Temannya yang tinggal sama dia diajak, ayo sama-sama kita kerja. Saudara-saudara, Tuhan itu luar biasa. Saya tidak pernah mikir anak saya akan dipelihara dengan begitu luar biasa. Nggak mampu saya itu pikir. Bagaimana mungkin anak saya itu menciptakan mengkreasi suatu produk yang membuat dia diberkati. Barusan ini karena semester sudah selesai, saya tanya, bagaimana kondisi keuangan kamu? Karena saya harus ngatur untuk bayar kuliah. Dia sampaikan begini-begini. Dan saya Papa punya tabungan sendiri. Hah? Masih bisa nabung? Iya. Dan ternyata masih ada ribuan dolar. Dan dia punya tekad, saya akan hidup mandiri. Saudara-saudara, mungkin nggak masuk akal. Dia dengan situasi seperti ini masih bisa kerja, menghasilkan, dan dia bisa punya tabungan. Tapi itulah satu hal, dalam Tuhan Yesus, Allah kita melampaui segala pikiran kita, melampaui daya pikir kita. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita belajar itu. Ada pengharapan kepada Tuhan. Dan kalau itu terjadi, sesuatu yang kadang-kadang kita nggak mampu mikir. Kalau sudah seperti ini, apa yang terjadi, saudara-saudara? Yang kita inginkan, kita sudah serahkan pada Tuhan. Dan kita percaya Tuhan pasti memberi yang terbaik. Dan bahkan Tuhan memberi lebih daripada apa? Hati kita jadi ayam.
Karena kita percaya kepada siapa kita berserah. Kepada siapa hidup kita bergantung. Tiada yang lain. Hanya kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara-saudara, poin terakhir dari khotbah saya. Jangan pernah keluar dari Yesus. Di sini dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Syaratnya itu, dalam Kristus Yesus. Percayalah, kalau kita melakukan firman ini, maka pengharapan kita yakin akan melampaui segala kekhawatiran kita. Semangat, hidup yakin bahwa Tuhan kita mampu melakukan segala perkara. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Hamba-Mu tahu kami semua dengan situasi seperti ini lebih banyak khawatir daripada berharap. Tapi biarlah pada sore hari ini melalui firman-Mu kami belajar bahwa pengharapan di dalam Kristus melampaui segala kekhawatiran kami. Kami tidak akan lagi khawatir. Begitu kekhawatiran datang, kami akan tolak di dalam nama-Mu. Dan kami tahu apa yang kami inginkan. Kami pikirkan Bapak dan kami bawa kepada Tuhan. Dan kami taruh keinginan pengharapan kami dalam Engkau. Dalam doa dan permohonan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih kami boleh bersandar kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau juga berjanji di dalam kesulitan apapun, damai sejahtera Allah akan memelihara kami. Damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, pikiran manusia akan memelihara kami. Kami percaya Tuhan, biarlah hidup kami betul-betul selalu di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kekasih Tuhan, bagi kita yang mengandalkan Tuhan, ada sukacita dan damai sejahtera di dalam hati kita yang percaya, sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya.
Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu. Kau telah pimpin kami, menyelesaikan ibadah kami di sore hari ini. Kami percaya Tuhan, di dalam kehidupan kami Tuhan, mungkin kadang-kadang kami bisa mengalami khawatir. Tapi kami tidak mau dikuasai kekhawatiran itu, karena kami percaya kami punya pengharapan yang teguh kepada Engkau Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami percaya Tuhan, pimpin kami semua untuk lebih mengerti firman-Mu, dan kami belajar selalu berharap kepada-Mu, karena kami percaya bahwa Kau tidak pernah Tuhan melepaskan kami, bahkan pengamatan-Mu bagi kami sempurna Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pimpin hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Bapak Effendi, Kau berkati hamba-Mu di dalam setiap aktivitasnya, di dalam keluarganya, pelayanannya, pekerjaannya. Kau buat hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih sudah berkat-berkat-Mu yang telah diberikan bagi setiap umat-Mu, dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, Kau terus memberkati kami sehingga kami dapat memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan, di mana kami terus dapat menabur, kami percaya Tuhan, Kau terus memberkati jemaat-Mu. Karena kami percaya Tuhan, Kau bukan Allah yang berhutang dan pasti mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Dan juga Tuhan, jika Tuhan dalam kehidupan kami percaya Tuhan Kau terus memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna bagi kami, di dalam keluarga kami, pekerjaan kami, pendidikan kami, pelayanan kami, apapun yang melakukan berhasil karena Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus bagi Bapak Presiden Jokowi yang terus Tuhan bekerja Tuhan untuk negara ini. Berikan hikmat-Mu, berikan kebijaksanaan-Mu supaya Bapak Jokowi dapat Tuhan segera menyelesaikan Tuhan permasalahan-permasalahan negara ini. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna bagi Bapak Jokowi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita mengangkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Kina rabaya ramata sikata rabaya rama. Kiara ramasyana. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam anak tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala. Kau tidak turun tapi naik. Sampaikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pernyataan ini, kita bersama-sama berkata, amin.